Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan selalu berbahagia. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube-nya Khadijah. Sebelumnya mohon dibantu ya untuk support dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu. Terima kasih teman-teman ya. Melanjutkan dari pembahasan kemarin teman-teman ya. Kenapa sedekah subuh bisa bikin kita banyak rezeki teman-teman dan membuat kita semakin kaya? Pertama, karena memang sudah janji Allah teman-teman ya. Allah berfirman, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan hartanya 700 kali lipat dari yang disedekahkannya. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah teman-teman, dan sudah menjadi hukum di dunia. Bisa nggak bos Anda ngasih dengan nominal seperti itu teman-teman? Gak mungkin ya. Gak mungkin kalau ada orang ataupun pimpinan yang kasih cuma-cuma gitu. Apalagi dengan nominal yang kita jasa kitanya sedikit terus dibayarnya sebanyak itu gitu. Hanya Allah teman-teman ya. Hanya Allah yang bisa memberikan kita seperti itu teman-teman. Luar biasa ya dahsyatnya kekuasaan Allah. Hanya karena kita melakukan satu amalan saja, dan ini itu amalannya itu sunnah teman-teman ya. Hanya karena kita melakukan satu amalan saja. Bagaimana jika kita taat akan semua perintah Allah gitu teman-teman. Semuanya ya. Allah mau kasihnya seperti apa gitu teman-teman. Sedangkan untuk amalan sunnah aja imbalannya sudah seperti itu. 700 kali lipat. Gitu teman-teman ya. Saya menemukan salah satu jawaban yang sangat luar biasa lagi, bahwa bangun di pagi hari terus kita bergegas melaksanakan sholat, ternyata itu adalah kita sedang dalam keadaan menarik keberlimpahan teman-teman. Dan kita sedang menarik energi rezeki kita ke dalam kehidupan teman-teman ya. Apakah kalian pernah mendengar? Teman-teman pernah gak mendengar bahwa ada amalan untuk menaklukkan dunia dan seluruh isinya? Pernah gak teman-teman? Insya Allah untuk itu nanti saya akan bahas di lain waktu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sedekah subuh kita teman-teman ya. Sedekah subuh juga ada teknik dan caranya loh teman-teman. Jadi jangan asal sedekah. Ini ada cara yang jika kalian lakukan sedekah subuh dengan cara ini, rezeki kalian akan datang dengan cepat. Dalam artian kalian akan cepat dikejar-kejar oleh rezeki teman-teman. Siap-siap aja ya jika kalian sudah dalam posisi tersebut, boom! Rezeki seakan tak bisa terbendung. Bahkan kalian akan merasakan kebingungan sendiri. Kok kenapa bisa jadi seperti ini? Kok bisa jadi sebanyak ini? Ini datangnya dari mana? Pasti akan ada di posisi seperti itu. Bayangkan ya. Kalau kalian sudah sampai di posisi itu, perasaan kalian akan seperti apa? Kelimpungan, kebingungan, ini bisa datang rezeki sebanyak ini datangnya dari mana? Dan gak habis-habis. Padahal kalian udah terus-terusan dikeluarin gitu rezekinya. Tapi kok yang datang malah semakin banyak gitu. Dan apa aja tekniknya? Kita langsung aja bahas di sini ya teman-teman ya. Teman-teman, ketika kita bersedekah di pagi hari, secara sadar atau tidak sadar, teman-teman juga merasakan getaran atau perasaan seperti orang kaya teman-teman.
Jadi kalian itu secara tidak langsung berpikir karena kalian mudahnya ngasih uang untuk sedekah, berarti kalian berpikir, oh iya saya ini mampu kok, saya ini sudah seperti orang kaya kok, ini sedekah ini gampang kok buat kita gitu ya. Sedangkan yang biasanya bersedekah itu kan orang-orang yang kaya, yang banyak uang gitu teman-teman ya. Nah, secara tidak sadar kalian juga sudah melakukan dan berperasaan seperti itu, teman-teman. Sehingga kalian mampu melakukan sedekah seperti mereka, orang-orang kaya. Dan ketika dalam hati atau prasangka kalian baik sama Allah, itu kan prasangka baik ya. Kalau misalkan kita ngerasa, oh iya aku ini orang kaya nih, aku mampu nih melakukan sedekah, aku ini udah mampu gitu. Nah, berarti kalian itu udah berprasangka baik ya kalau Allah itu menjadikan kita itu seperti orang kaya gitu. Itu hanya bayangan saja, padahal ya itu baru bayangan saja. Tapi karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, kita berprasangka baik seperti itu, Allah anggap ya udah ini orang udah berprasangka baik nih sama aku gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Kenapa enggak aku berikan juga sesuai dengan prasangkanya? Aku juga baikan hidup dia gitu. Karena dia juga sudah berprasangka baik. Kayak gitu teman-teman ya. Bisa kalian bayangin lah sendiri ya. Kalau misalkan kalian sedekah subuh itu dianggap kalian sudah seperti orang kaya. Dan orang kaya itu pasti banyak duitnya gitu kan. Dan kalau kalian udah seperti orang kaya, berarti kalian itu juga banyak rezekinya. Benar gak teman-teman? Berarti rezeki kalian juga banyak loh gitu. Ini hanya prasangka saja ya. Ini hanya prasangka saja. Itu Allah sudah membalas seperti itu. Gimana jadinya kalau prasangka kita itu ditambah dengan sedekah subuh yang benar-benar udah kita kerjakan gitu teman-teman. Gimana? Balasan Allah itu seperti apa? Hanya kita prasangka aja Allah itu udah membuka pintu rezeki yang luas gitu. Apalagi kalau ditambah dengan kita bersedekah. Bisa dibayangin teman-teman ya? Itu balasan Allah seperti apa? Prasangka baik ditambah dengan sedekah subuh. Itu luar biasa lagi teman-teman ya. Oke, tapi balik lagi yang akan kita bahas di sini itu gimana sih caranya? Gimana sih tekniknya yang benar? Supaya balasan Allah itu lebih cepat datangnya. Dan balasan Allah itu lebih banyak dari apa yang kita kasih gitu. Ada tekniknya ya teman-teman, jangan salah. Jangan asal sedekah, jangan asal kalian ngasih. Ini ada teknik dan cara yang yang benar gitu ya. Karena ini udah dipraktekkan gitu teman-teman. Gimana sih caranya? Penasaran kan? Nih kalian pasti penasaran. Oke, langsung aja ya. Teknik yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sedekah setiap hari. Kok berat sih ini? Kok harus sedekah setiap hari? Gitu. Beratnya di mana? Nilainya aja Allah nggak tentukan gitu ya. Bebas. Yang penting kita sedekah. Lakukan aja di sini. Jangan dulu kalian berpikir kalau nilainya itu harus besar gitu teman-teman ya. Jangan dulu berpikir seperti itu. Lakukan aja setiap hari. Artinya kalian itu jangan pernah absen ya teman-teman. Jangan pernah bolong untuk melakukan sedekah. Untuk nilainya sendiri itu bebas teman-teman. Berapapun yang kalian mampu, lakukan semampunya ya teman-teman. Yang penting konsisten. Kalau kalian mampunya 1.000 atau 2.000 boleh. Silahkan lakukan aja dengan nilai seperti itu ya. Dengan nilai segitu. Asal tiap hari gitu teman-teman ya. Ya kalau bisa sih disesuaikanlah dengan penghasilan kalian ya. Kalau misalkan teman-teman nih punya penghasilan dalam 1 bulan 5 juta.
Gak mungkin dong sedekahnya itu harus 1.000, 2.000 gitu ya. Lebih baik ya lebih dari nilai seperti itu, nilai-nilai segitu gitu teman. Tapi kalau misalkan teman-teman rasa udah aku mampunya ya segini, orang masih banyak keperluan kok gitu, misalkan dibagi-bagi gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kalian lakukan aja gitu ya, kerjakan dulu aja. Anggap aja lah kalian itu sedang melatih diri kalian untuk bisa konsisten gitu teman-teman ya. Dan yang kedua, apa sih yang kedua? Nah, yang kedua nih ya. Tingkatkan jumlah sedekah. Tingkatkan lagi jumlah sedekah. Kok harus ditingkatin? Ya iya. Kalau misalkan kalian mau ditambah lagi rezekinya dan rezeki kalian semakin berkah, tingkatin lagi sedekahnya teman-teman ya. Misalnya begini nih teman-teman. Kalian udah rutin nih sedekah ya, sehari 2.000 atau sehari 1.000. Nah, setiap hari. Dan ternyata Allah itu kasih rezeki ke teman-teman itu dengan nilainya itu udah lumayan banyak gitu teman-teman. Dan kok semakin hari semakin banyak gitu. Nah, di situ kalau kalian pengen rezeki kalian terus-menerus dan datangnya lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, kalian tingkatin nilai atau jumlah sedekah kalian gitu ya. Yang tadinya kalian cuman sedekah 1.000 sehari atau 2.000 sehari, tingkatin lagi jadi 10.000 atau 20.000 gitu. Jadi jangan stuck di segitu-gitu aja. Kalian udah ditambahin nih rezekinya sama Allah. Tapi sedekahnya kok masih segitu-gitu aja nih. Kok rasanya gak adil gitu ya. Kita pikir aja, kok rasanya gak adil sama Allah aja, kok rasanya gak adil gitu. Ini aku udah kasih sekian, kok balasannya masih tetap segitu aja sih gitu. Nah, kalau kalian misalkan pengen balasannya itu lebih banyak lagi, ketika kalian diberikan rezeki yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi sama Allah, yuk tingkatkan. Tingkatkan lagi sedekah kalian ya. Sedekah teman-teman itu tingkatin lagi. Supaya kualitas dari sedekah kalian juga bertambah gitu. Dan Allah akan tingkatkan lagi kualitas pemberiannya ke kita gitu teman-teman ya. Jadi ingat ya, yang kedua itu tingkatkan jumlah atau nominal sedekah kita teman-teman. Yang ketiga, apa nih yang ketiga? Nih lanjut ke poin kita yang ketiga teman-teman ya. Duh bentar dulu ini, nyari fokus kameranya. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu sedekah langsung. Sedekah langsung itu yang seperti apa sih? Ya, di sini kita bahas. Untuk yang poin nomor 3 ini maksudnya kita sedekah secara langsung ke tangan si penerima nih. Sebelumnya kita harus kumpulin dulu ya kualifikasi atau misalkan orang-orang yang berhak menerima sedekah kita itu kita tulis dulu ya, kita cari tahu dulu, kita targetkan dulu seperti apa dan kriterianya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa menilai sendiri dan kita bisa mencari sendiri ya. Misalkan kalau pagi-pagi itu biasanya kan kaum laki-laki ya. Nih, kaum laki-laki biasanya kalau untuk melakukan sedekah pagi-pagi seperti ini karena rutin berjamaah subuhnya itu di masjid gitu. Nah, sebelum pulang ke rumah nih ya. Sebelum teman-teman pulang ke rumah nih atau bapak-bapak biasanya ya, sebelum pulang ke rumah, coba deh keliling dulu gitu, keliling dulu cari target yang mau kalian kasih sedekah gitu ya. Terserah mau berapa orang, mau berapa nilainya itu masih terserah teman-teman ya. Semampunya, yang penting kita konsisten aja gitu dan lakukannya kembali ke poin nomor 1, kita rutin gitu teman-teman ya. Nah, Ustadz Hadi Hidayat pernah nih berkata bahwa sedekah dengan cara seperti ini tuh yang paling dekat dengan ijabah Allah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan nih teman-teman udah sedekah, misalkan pagi-pagi teman-teman itu ketemu nih target yang mau teman-teman kasih sedekah ya. Nah, kita kasih uangnya ke orang tersebut, lalu kita minta doanya kalau misalkan teman-teman punya hajat yang ingin dikabul ya, ingin dicapai.
teman-teman bisa ngasih uang tersebut terus minta doanya ke orang tersebut ya. Ya Allah ya, hai Fulan, ini saya punya hajat seperti ini gitu. Mudah-mudahan ya dengan sedekah ini bantu dorong doanya, mudah-mudahan keberkahannya sampai dan menjadi wasilah terkabulnya doa atau hajat saya gitu ya. Tapi sesuaikan ya nilainya, jangan ini sedekahnya cuma nilai 2000 tapi mintanya pengen berangkat haji gitu. Nggak seperti itu juga teman-teman ya, jadi disesuaikan gitu. Sampai sini paham teman-teman ya, sampai sini paham ya. Kalau poin yang ketiga itu sedekah secara langsung, itu adalah sedekah yang paling mustajab teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa nih ya, nggak bisa nih, aku biasanya kalau subuh sholatnya di rumah gitu ya. Kalau ibu-ibu kan bisa biasanya gitu, soalnya masih ribet sama urusan dapur ataupun anak sekolah, ada suami mau kerja, pokoknya sama urusan keluarga gitu ya. Kalau misalkan sekiranya tidak memungkinkan, gak apa-apa, kembali ke yang video pertama, kalian bisa melakukannya, memasukkan sedekah subuhnya itu ke kotak amal yang ada di rumah. Nanti setelah seminggu, kalau misalkan uangnya sudah terkumpul, mau di hari Jumat atau hari apapun, kalian bisa gunakan sedekah tersebut ya, bisa dibagikan ataupun bisa dikasihkan ke siapa aja gitu. Oke, lanjut ya ke cara yang keempat nih. Ke cara yang keempat agar sedekah subuh kita cepat dapat balasannya dari Allah. Apa sih yang keempat? Nah, yang keempat adalah ini nih. Ini ya poin yang paling penting ya teman-teman ya. Dan jika kita sudah mencapai tingkat seperti ini, gak perlu nunggu lama lagi deh. Agar Allah jadikan kita orang yang kaya raya sekaya-kayanya ya. Dan kaya rayanya itu yang berkah teman-teman. Bukan kaya raya yang gak jelas. Gimana sih yang kaya raya itu gak jelas gitu ya. Yang seperti ini teman-teman, yang kaya raya tidak jelas itu, jadi uang kita itu banyak, tapi kita kekurangan gitu. Kita merasa gak cukup. Nah itu tuh berarti harta kita itu nggak berkah gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah ya teman-teman, karena poin yang keempat ini sangat menentukan berhasil atau gagalnya sedekah subuh kalian ya. Karena banyak yang gagal juga melakukan sedekah subuh, udah rutin, tapi kok masih gagal, mana rezeki kok nggak kunjung datang gitu. Itu salah satunya karena kita itu ragu gitu ya, ragu sama Allah. Oke, ini poin yang keempat, kita itu harus ikhlas. Ini poin yang paling utama ya, yang menunjang dari ketiganya itu, ini poin yang paling pertama teman-teman. Ini yang menentukan berhasil atau gagalnya amalan kita teman-teman. Oke, emang sebetulnya harus ya kita itu misalkan gini, ya Allah ini kali ini aku sedekah karena emang aku tuh punya hajat. Gak apa-apa kalau awal-awal untuk membiasakan diri, gak apa-apa teman-teman ya, kita sedekah ada karenanya gitu. Tapi nggak apa-apa untuk membiasakan diri, untuk melatih diri kita itu nggak apa-apa untuk awal-awal. Kalau misalkan kita sudah terbiasa, kita akan balik sendiri kok sama Allah ya. Kita bakalan sedekah itu tanpa alasan. Nggak ada lagi ceritanya kita sedekah itu karena kita tuh pengen A. Kita sedekah karena kita itu pengen B. Nggak akan ada lagi ceritanya seperti itu kalau kita sudah terbiasa dan sudah istiqomah dengan sedekah kita teman-temannya. Ini yang banyak yang gagal itu nggak ikhlas gitu teman-teman. Lah kok nggak ikhlas? Yang nggak ikhlas itu gimana kakak gitu ya. Ini biasanya orang-orang yang belum ikhlas itu mereka nunggu hasil dari sedekah mereka gitu teman-teman. Mereka cemas, mereka ragu sama Allah. Takut ini kita udah mengeluarkan sekian nilai gitu ya, sekian jumlah uang, tapi takut nggak dibalas sama Allah gitu. Ini takut banget nih ya. Allah itu kapan gitu, mau balasnya itu Allah itu kapan gitu. Nah itu berarti kita itu belum ikhlas teman-teman ya. Berarti kita itu belum ikhlas sedekahnya. Nah orang-orang dengan mental seperti itu ya, dengan mental sulit seperti itu, sulit bahagia teman-teman. Jangankan Allah itu mau balas, Allah mau dengar aja nggak mau gitu. Mentalnya itu mental sulit. Jadi
mereka itu tetap aja kalau itu teh harus ada imbalannya gitu ya. Terus gimana nih Kak? Gimana caranya supaya kita tahu kalau kita itu ikhlas melakukan sedekah itu gitu teman-teman ya. Gini, kalau misalkan kita udah sedekah nih, udah lupain aja teman-teman, jangan diingat-ingat lagi ya. Jangan diingat-ingat lagi jumlah sedekah kita itu berapa. Nah, hari ini kita udah sedekah berapa? Udah jangan diingat-ingat aja. Kita sedekah udah lupain aja. Ya Allah, hari ini aku mau bersedekah karena Allah. Udah lupain gitu ya. Jangan diingat-ingat lagi. Nah, di situ kita melatih keikhlasan dari dalam hati kita. Makanya penting ya kalau setiap manusia itu belajar untuk ilmu ikhlas gitu. Kita ikhlas aja, kita percaya aja lah gitu ya. Jangan nunggu-nunggu balasan dari Allah kapan mau diijabahnya. Ini kapan uangnya mau balik. Ini kapan nih balasan dari sedekah aku mau balik sama Allah ya. Ini kapan gitu. Jangan ya. Hindari pertanyaan kapan. Kapan nih ya Allah, kapan nih ya Allah, ini kapan ya datangnya. Aku udah mengeluarkan segitu banyak nih ya Allah, segitu jumlahnya, tapi kapan ini balasannya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ikhlas aja lillahi ta'ala. Jadi yuk teman-teman ya, siapkan wadah rezeki yang luas, karena semakin besar wadah rezeki semakin besar juga isinya gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman gak ragu lagi lah untuk mengamalkan sedekah subuh, karena semakin ringan semakin mengamalkan ini siap-siap akan diabuk rezeki teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video aku kali ini ya. Jangan lupa untuk yang belum punya uang untuk sedekah, bisa teman-teman share video ini ya. Mudah-mudahan amalannya bisa sampai ke teman-teman.